Tiba-tiba saya berdiri di tengah hutan belantara Kalimantan yang paling gelap. Tapi saya kenali itu. Pohon-pohon besar, akar-akar yang kayak ular melilit tanah merah. Pas saya lirik dikit ke atas tanpa nengok gitu ya. Gitu. Ya Allah. Ada sosok pocong tinggi besar duduk di dahan pohon nangka. Pak Ardi, Bapak sudah hilang 1 hari, Pak. Selamat malam kaum nokturnal. Kembali lagi di cerita malam ini bersama gua Asper Arga. Jadi malam ini kita akan bacain lagi cerita dari Mas Yudi. Sebenarnya ceritanya kiriman dari Mas Yudi, cuman di cerita ini itu tokohnya namanya waktu itu Mas Yudi dapat dari Mas Ardi namanya. Tentang salah satu pengalaman beliau ketika masuk ke salah satu kota yang misterius. Bagaimana ceritanya? Sebelum itu, jangan lupa kalau kalian belum subscribe dulu. Langsung aja kita dengerin ceritanya di cerita malam ini. Kejadiannya tahun 90-an di Kalimantan Selatan. Waktu itu Kamis siang, udaranya lagi panas-panasnya. Saya baru pulang shift, badan rasanya capek banget, mata udah berat. Baru aja saya mau merebahkan badan di kursi teras. Dar. Pagar rumah saya digebrak. Bukan diketuk, tapi digebrak dengan tekanan yang aneh. Saya buka pintu dengan emosi. Tapi di depan pagar berdiri seorang anak muda. Umurnya mungkin 25 tahunan. Rapi, bersih, terlalu bersih untuk siang yang berdebu itu. Tapi yang bikin saya mematung adalah tatapannya. Matanya tuh kosong. Tapi suaranya, ya Tuhan, sopan sekali. Pak Ardi, tolong. Listrik di rumah saya mati total. Bapak ahlinya kan? Jujur, insting saya waktu itu bilang, jangan pergi. Ada yang salah dengan hawa di sekitar anak itu. Tapi penyakit saya kambuh. Saya ini orangnya gak enakan. Apalagi dia nyebut saya ahli kan. Ada rasa bangga yang saya rasakan. Saya pikir kalau saya bisa benerin listriknya, saya bakal ngerasa berguna lagi. Langsunglah saya ambil tas, peralatan saya lengkap semuanya. Terus saya pergi bersama dengan pemuda itu. Waktu itu kami naik bentor. Kalian tahu bentor nggak? Bentor tuh semacam becak motor ya. Jadi becak yang didorong oleh motor gitu. Sepanjang jalan pemuda itu cuma diam. Dia gak menoleh, gak bicara. 30 menit kemudian semuanya masih masuk akal. Hutan karet, debu jalanan, suara mesin dari bentor itu yang berisik. Tapi tiba-tiba udara yang tadinya panas menyengat berubah jadi dingin. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Kayak masuk ke ruang pendingin mayat. Saya buka mata tuh, yang tadinya mata saya kan merem karena debu. Dan jantung saya rasanya berhenti berdetak saat itu juga. Di depan saya bukan lagi jalanan rusak Kalimantan, bukan lagi rumah kayu penduduk, tapi gedung pencakar langit.
tinggi sekali, berkilau perak dan emas karena kena silau matahari. Mewahnya tuh nggak masuk akal, guys. Kayak semacam istana-istana sultan yang paling kaya pun kayaknya lewat deh. Ini mah kayak peradaban ribuan tahun lebih maju dari masa itu. Jalanannya hitam, pekat, mulus, gak ada tuh aspal-aspal bolong, tanpa ada debu sedikit pun. Dan kendaraan yang parkir di garasinya tuh kayak model-model garasi terbuka gitu. Call it mobil-mobil mewah kayak Ferrari, Rolls Royce. Tapi modelnya tuh model yang klasik tahun 90-an. Mengkilap banget mobilnya, seolah baru keluar dari bengkel cat. Otak saya menjerit, ini daerah mana ya? Kok nggak ada di peta? Atau mungkin kok saya nggak pernah lihat daerah kayak gini di Kalimantan? Mungkin kayak gitu ya guys. Di situ saya mikir udah, ini kayaknya nggak masuk akal deh. Terus saya langsung tengok si pemuda yang tadi kan. Dia masih tenang, kayak udah biasa ngelihat jalanan dan situasi kayak gitu. Dia bawa saya semakin jauh masuk ke kota itu. Hingga akhirnya bentor itu berhenti di sebuah pagar istana yang paling besar. Megah tapi sunyi. Sepi sekali. Silakan turun Pak, kita sudah sampai. Saya turun dengan kaki lemas. Tas alat-alat saya rasanya berat sekali. Kayak ditarik ke dalam tanah. Saya nggak tahu kalau di balik pintu istana itu saya akan melihat teknologi yang seharusnya belum ada di bumi. Ini mungkin sedikit berlebihan, tapi itu yang benar-benar saya alami waktu itu. Begitu kaki saya menginjak lantai teras rumah itu, saya langsung tahu ini bukan rumah manusia biasa. Kenapa? Karena lantainya dingin, bukan dingin AC, tapi dingin hampa, kayak jarang diinjak oleh orang. Rumah itu tingginya juga gak masuk akal, tapi gak ada orang waktu saya kesana. Sepi dan hening. Anak muda itu buka pintu kayu yang gedenya segede-gede, luar biasa gede lah waktu itu. Dia gak banyak omong, cuma nunjuk ke arah panel listrik di tembok. Saya langsung buka tas alat saya. Tangan saya gemetar pas pegang tes pen. Tes pen tahu kalian ya, tes pennya obeng yang bisa menunjukkan ada arus listrik. Jadi kalau colok listrik itu nanti ada nyala tuh, ada lampunya tuh di obeng itu. Pas saya buka box panel listriknya, isinya tuh aneh. Kabel-kabelnya bukan kayak kabel yang saya temukan di toko bangunan. Mungkin udah ratusan toko bangunan yang saya datangi, itu nggak pernah saya lihat ada kabel kayak gitu. Warnanya perak mengkilap guys. Susunannya rapi sekali, kayak susunan kabel listrik di bangunan-bangunan mewah pada umumnya. Tapi ini lebih rapi. Tapi anehnya, kerusakannya itu sepele. Cuma ada satu kabel yang melintir. Logika saya bilang, Ardi, ini kabel gak mungkin koslet sendiri. Tapi karena saya orang yang gak enakan tadi, ya udah saya kerjain aja. Cuma 5 menit tuh saya kerjain, jeglek. Saya nyalain lagi panel listriknya. Itu seluruh lampu di rumah besar itu langsung nyala, dan nyalanya luar biasa terang. Pemilik rumahnya keluar. Orangnya tinggi, rapi, dan sopan. Dia gak ngomong banyak, cuma kasih saya sebuah amplop. Pas saya terima, seret, bulu kuduk saya berdiri. Ini bukan amplop kertas. Itu kain berwarna emas. Halus tapi berat. Kayak ada energi dingin yang ngalir ke tangan saya. Saya mau nolak, tapi lidah saya keluh. Terima kasih Pak Ardi.
Bapak sudah menolong kami, kata mereka. Tapi pas saya mau pulang, suasana mendadak menjadi mencekam. Anak muda tadi pegang pundak saya, pegangnya kencang. Dia bilang, "Pak, jalan lurus aja. Ikutin aspal ini, nanti kalau ada flyover, masuk ke jalan setapak." Terus dia bisikin satu hal tepat di telinga saya. Apapun yang terjadi, mau ada suara, mau ada yang manggil, jangan pernah nengok ke belakang. Saya jalan, menyusuri jalan aspal hitam itu tadi sendirian. Gedung-gedung pencakar langit yang sedari tadi ada di kiri kanan saya lewati sampai saya bertemu dengan flyover yang tadi pemuda tadi bilang. Langsung saya ikuti instruksinya, saya belok kanan, masuk ke jalan setapak. Slap! Cuma butuh satu langkah, gedung-gedung mewah tadi hilang. Jalan aspal mulus tadi juga lenyap. Tiba-tiba saya berdiri di tengah hutan belantara Kalimantan yang paling gelap. Tapi saya kenali itu. Pohon-pohon besar, akar-akar yang kayak ular melilit tanah merah. Sinar matahari siang bolong itu gak nembus ke bawah saking gelapnya. Di situ, teror yang sebenarnya dimulai. Baru 10 langkah saya jalan, saya dengar ada suara di belakang. Duk, duk, duk. Langkah kaki tapi berat sekali. Kayak raksasa yang ngikutin saya. Langsung saya ingat pesan pemuda tadi kan. Jangan noleh. Mau dengar apapun, mau lihat apapun. Terus ada suara anak kecil nangis. Sayup-sayup. Terus berubah jadi suara bisikan tepat di telinga kiri saya. Pak Ardi, nengok sini sebentar, Pak. Suaranya mirip tetangga saya, anaknya tetangga saya. Saya gigit bibir saya sampai berdarah supaya nggak teriak dan saya tetap fokus. Saya cuma lihat ke depan, lurus ke depan. Tiba-tiba ada yang lewat sekelebat di atas saya. Putih, panjang, kayak kain spray yang menjuntai dari atas pohon. Pas saya lirik dikit ke atas tanpa nengok gitu ya. Gitu. Ya Allah. Ada sosok pocong tinggi besar duduk di dahan pohon nangka. Kakinya menjuntai ke bawah sampai hampir kena kepala saya. Dia nunduk, ngeliatin saya pakai mata yang kosong. Mungkin lebih tepatnya wajah yang kosong kali ya, wajah yang hitam. Soalnya kan tinggi tuh. Saya lari. Saya nggak peduli lagi tuh ada duri atau semak. Keringat dingin saya ngucur deras sampai baju saya basah kuyup. Tiba-tiba telinga saya penuh dengan suara tawa perempuan yang melengking. Tapi saya dalam hati coba bilang, jangan nengok. Dan saya terus zikir dalam hati. Rasanya hutan itu gak habis-habis. Kayak lari di tempat jadinya. Sampai akhirnya saya lihat ada setitik cahaya. Saya paksa kaki saya yang udah lemas tadi buat lari lebih kencang. Begitu saya loncat keluar dari rimbunnya pohon, hawa dingin tadi mendadak hilang. Suara hutan tadi mendadak senyap. Sambil ngos-ngosan, dada saya rasanya sakit minta ampun. Pas saya angkat kepala, saya lihat ada rumah-rumah kayu. Dan saya kenal tempat ini. Ini daerah Bih. Salah satu daerah di kota Kalimantan Selatan ya, berarti ya. Di sana. Ketika saya sadar itu adalah daerah yang saya kenal, saya jadi lebih tenang. Saya pegang kantong celana saya. Amplop kain emas itu ternyata masih ada. Kenyataan kalau saya masih hidup itu aja rasanya luar biasa.
Saya tanya ke satu orang bapak-bapak yang lagi duduk di depan rumahnya. "Pak, bener ini daerah BIH?" Suara saya parau. Si bapak itu cuma ngangguk, tapi dia ngeliatin saya aneh banget. Kayak saya ini orang yang baru bangkit dari kubur. "Iya, ini BIH. Bapak kenapa? Kok bajunya kotor semua?" Saya nggak jawab. Saya cuma mau pulang. Saya berdiri mematung di pinggir jalan daerah BIH. Keringat di baju saya belum kering semua. Kaki saya masih gemetar habis lari dari hutan tadi. Tapi perasaan saya udah mulai lega. Alhamdulillah, pikir saya. Cuma 2 jam saya di sana. Masih sempat asar di rumah. Oh, berarti dia sempat ngecek jam, dan itu dia baru 2 jam tadi ngeproses benerin listrik dan sampai ke daerah BIH tadi ya. Saya jalan kaki cepat menuju kampung saya. Cuma 10 menit kok. Tapi pas saya masuk gerbang kampung, langkah saya pelan, saya bingung. Kok masjid-masjid di sana ramai sekali? Ada suara yang terdengar dari masjid itu, tapi bukan suara azan. Itu kayak suara yang familiar, kayak suara doa-doa yang dibacakan sebelum azan Jumatan. Saya lihat bapak-bapak keluar dari rumah pakai baju koko putih bersih, peci hitam, sarung rapi, sambil bawa sejadah di pundaknya. Saya langsung bingung, ini hari apa? Gak lama saya lihat tetangga saya yang saya kenal. Terus saya cegat, Pak, ada apa ya rame-rame gini?" Si bapak itu berhenti. Dia ngelihat saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Matanya melotot. Mukanya pucat kayak habis ngelihat setan. "Loh, Pak Ardi, Bapak dari mana?" Suaranya teriak, sampai orang-orang lain juga ikut nengok. "Lah, saya habis benerin listrik, Pak. Ini mau pulang," jawab saya polos. Tetangga saya itu pegang pundak saya kencang sekali. "Bapak sadar nggak? Seharian kami nyariin Bapak. Satu kampung gempar, Pak. Ini udah hari Jumat." "Pak Ardi, Bapak itu sudah hilang 1 hari, Pak," kata Pak Tono tadi, tetangga saya. Saya langsung speechless, gak bisa bicara apa-apa. Di pikiran saya cuma pergi 2 jam. Dari Kamis siang sampai Kamis sore. Tapi kenyataannya saya udah ngelewatin 1 malam di tempat yang saya gak tahu itu apa. 1 malam yang saya sendiri gak ingat apa-apa. Badan saya lemas. Saya terduduk di jalanan kampung saya. Besoknya saya masuk kantor. Muka saya masih pucat, pikiran saya masih melayang. Teman-teman teknisi saya pada ngerubungin sambil ketawa-ketawa ngejek. "Wah, Pak Ardi habis diculik jin ya? Gimana Pak? Upahnya pasti dibayar pakai daun kering kan? Atau batu?" Saya nggak marah, saya cuma diam. Lalu saya buka tas saya. Kemarin saya simpan amplop pemberian dari pemilik rumah tersebut di tas saya. Dan ternyata amplop emas itu masih ada di dalam tas saya, nggak hilang. Saya ambil amplop itu dari tas, brak! Saya taruh tuh di meja. Begitu saya buka, di depan mata mereka semua bingung. Bukan daun, bukan batu, isinya uang kertas asli. Uang sah yang bisa dipakai untuk belanja. Jumlahnya banyak banget. Semua orang di ruangan itu diam 1000 bahasa. Uang itu nyata, senyata kabel yang saya pegang tiap hari. Tapi jujur, hati saya gak tenang. Tiap malam saya gak bisa tidur. Saya ini orangnya kan gak enakan.
Menerima upah sebesar itu dari tempat yang gak masuk akal, rasanya seperti beban di dada. Dan ternyata setelah saya ngobrol dengan teman-teman teknisi dan teman-teman saya yang lain, sepertinya kemarin saya habis dari kota Saranjana. Dan mitosnya, peradaban Saranjana itu ribuan tahun di depan kita. Mereka hidup berdampingan, tapi beda dimensi. Dan saya merasa saya nggak pantas bawa harta mereka ke dunia saya. Akhirnya, saya coba balik lagi ke hutan itu. Saya cari lokasi jalan setapaknya seperti yang saya ingat waktu saya berangkat. Tapi semuanya udah berubah. Gedung-gedung mewah tadi, jalan aspal mulus, itu semuanya nggak ada. Cuma ada pohon-pohon besar dan batu-batu yang diselimuti lumut. Saya dekati sebuah batu besar yang saya rasa itulah kayaknya pintunya atau portalnya gitu ya. Saya taruh amplop kain emas itu di sana. Saya hanya berniat membantu, saya bilang sambil gemetar. Saya tidak pantas menerima upah ini, jadi saya kembalikan. Begitu amplop itu lepas dari tangan saya, beban di pundak saya mendadak hilang. Hati saya langsung jadi enteng. Tapi ternyata beberapa minggu kemudian saya jatuh sakit cukup parah. Sakit yang aneh, sampai saya harus dirawat di rumah sakit. Kamar saya ada di lantai 4, pas di samping jendela besar yang menghadap keluar. Saya ingat waktu itu jam 2 pagi, saya lagi berbaring lemas, gak bisa gerak. Tiba-tiba, saya melihat sorot cahaya terang dari luar jendela. Aneh. Di seberang rumah sakit itu, cuma ada ruko 3 lantai. Ruko itu lebih rendah dari kamar saya. Tapi, di atas atap ruko itu, ada 2 sorot lampu mobil yang terang. Mobil itu seperti parkir di udara. Waduh. Aneh nih guys. Cahaya itu makin besar, makin menyilaukan. Terus saya lihat ada siluet 3 orang jalan perlahan di dalam cahaya itu. Mereka gak menginjak tanah. Mereka menyeberangi kekosongan dari ruko ke jendela saya. Dan saat itu terjadi, pres, mereka menembus tembok kamar saya. Tembok beton itu bukan halangan buat mereka. Mereka masuk ke dalam kamar yang gelap itu, membawa cahaya lembut. Ternyata mereka satu keluarga, ada bapak, ibu, sama 1 anak kecil. Wajah mereka tenang sekali, bersinar, nggak ada serem-seremnya. Si bapak maju, dia pegang tangan saya yang waktu itu lagi kurus karena sakit. Rasanya hangat yang nggak pernah saya rasain seumur hidup saya. Kamu tenang saja, Ardi. Suara si bapak itu lembut sekali. Jangan banyak pikiran. Besok kamu sembuh kok. Ketika saya coba perhatikan wajah bapak itu, kayaknya saya pernah lihat. Oh iya, bapak itu adalah pemilik rumah di kota Saranjana kemarin, yang listrik rumahnya saya perbaiki kemarin. Asumsi saya, mereka cuma mau menghibur, seolah-olah datang dari kota Saranjana itu hanya untuk bilang terima kasih. Habis ngomong gitu, mereka pun balik lagi. Jalan perlahan, menembus tembok itu lagi, dan hilang di balik cahaya lampu mobil yang perlahan menjauh ke langit. Gokil. Besoknya, dokter bilang saya sembuh total. Mereka semua bingung, tapi saya tahu yang ngobatin saya.
Oh, masa diobatin sama bapak-bapak itu ya? Aneh ya. Gimana coba? Gimana coba guys? Asumsi dia kali ya, soalnya malamnya dibilang gitu terus paginya langsung sembuh ya. Oke. Banyak orang bilang hanya keturunan kerajaan Banjar yang bisa masuk ke kota Saranjana. Tapi saya, Ardi, cuma teknisi listrik biasa. Mungkin karena saya nggak enakan dan tulus nolong, kota itu dibuka untuk saya. Pesan saya cuma satu untuk kalian. Kalimantan itu luas dan kita nggak pernah sendirian. Kalau kalian masuk ke hutan atau jalan di tempat sepi, terus ada yang manggil nama kalian dari belakang, apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh. Oke guys, itu dia tadi cerita dari Mas Yudi. Sebenarnya ceritanya dari Mas Ardi ya, cuman itu dikirimkan ceritanya dari Mas Yudi. Mas Yudi yang kalian semua tahu, Mas Yudi yang orang Kalimantan itu. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembahasan yang sudah disiapkan oleh tim CMI, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Mas Malik dan Mas Ahlan. Di sini juga ada Mas Daliman. Halo Mas Daliman. Halo sih. Gitu. Lagi nggak narik ya Mas Daliman? Gitu. Gimana guys? Menurut kalian gimana? Kalau secara cerita emang gue nggak bisa yang melogikakan kalau bener nih enggak gitu ya. Iya. Karena memang Saranjana suatu hal yang cukup, tapi memang sudah jadi legacy atau suatu hal yang sangat di sana dibahas lah gitu. Banyak yang bahas kalau sana. Sampai kan kemarin sampai diangkat jadi film juga kan. Iya, tapi kalau ngomongin bener tentu tuh sama kayak kita bahas Atlantis tau. Oh iya dong. Jadi gitu. Jadi kayak iya nggak sih gitu sebenarnya. Iya. Tapi di sisi lain kalau ngomong secara cerita serem ya. Iya dong. Serem. Ini ceritanya Mas Adi ini serem banget gitu. Tapi suka bertanya-tanya bener nggak ya sebenarnya Saranjana gitu. Ada nggak ya gitu ya? Tapi kan banyak cerita kayak ada yang ceritanya konser diundang ke sono. Bener ya. Ternyata besoknya kosong nggak ada tempatnya ada sebagainya itu kan. Lupa gue. Iya. Kalau nggak salah itu Ari Lasso. Ari Lasso ya malah. Iya. Jadi yang nontonnya tuh aneh. Yang nontonnya tuh. Lupa gue. Maksudnya tuh nggak apa ya? Nggak ada ekspresi lah. Iya gitu, gitu. Jadi kayak bukan kayak penonton konser gitulah. Nah itu dia. Tiba-tiba jadi kayak. Jadi rame kan? Iya gitu. Dari sepi tiba-tiba jadi rame. Dia pun aneh. Kok tiba-tiba jadi banyak orang gini gitu. Nah itu makanya bingungnya adalah saat coba tidak bisa dilogikakan. Tapi di sisi lain banyak evidence yang muncul gitu. Banyak bukti-bukti yang mengatakan ada loh di kotanya. Ya, uniknya adalah ada yang orang dari Kalimantan yang diajak ke sana, ada juga orang sana yang dibilangnya bukan nyasar atau ya, dibilangnya tuh kayak main juga ke Kalimantan gitu. Kadang sering muncul juga gitu orang sananya. Gitu. Dan dari pengalaman karena gue pernah di Kalimantan gitu ya. Ya memang kotanya nggak segitunya sih gitu. Iya kan aneh kan, maksudnya tiba-tiba. Tapi kalau gue sih belum pernah di Kalimantan Selatan, gue lama di Kalimantan Barat. Sama Kalimantan Utara ya. Oh iya Utara. Oh yang kemarin cerita kemarin kan. Iya itu. Kalau kalian tahu Wakanda. Ya. Iya kan? Gitu tuh. Jadi kayak Wakanda tuh. Mirip kan? Betul. Kayak siapa yang pesawatnya si Black Panther dia lagi terbang di atas air ya, tiba-tiba terus hilang kan? Kayak ada portal nggak kelihatan gitu. Kayak kebayangnya sih kayak gitu gitu. Kayak gitu. Dan kalau berdasarkan di film Marvel kan si uranium ini akhirnya dimanfaatkan. Vibranium. Vibranium. Kalau uranium ada ya? Kalau uranium itu yang diincar sama itu bapak-bapak US tuh. Sedang mikir gitu. Nah, vibranium itu kan dimanfaatin sama pemerintah Amerika kan? Iya. Beberapa maksudnya. Nah, kalau misalkan portal Saranjana ini bisa benar-benar ditemukan ya sama peneliti gitu. Nah itu bahaya tuh. Iya, maksudnya nggak sembarang orang bisa ke sana kan. Mungkin atas izin mereka baru bisa gitu.
Ya sebenarnya masuk juga sih sama kayak tadi Black Panther kan. Selain warga sana atau yang diizinkan ke sana baru bisa ke sana, baru bisa ke Wakanda kan. Saya kalau tadi bahas uranium, tahu nggak uranium itu dari mana? Dari mana? Kalimantan. Kalau setahu gue bahan apa? Jadi kayak lu nambang emas nih. Setelah emas tuh kalau nggak salah uranium gitu. Dan itu ada Dan itu setahu gue yang buat bahan bikin nuklir nggak sih? Nah iya. Nah politik yang guys. tadi ada mobil Ferrari, ada mobil Rolls Royce ya. Iya tapi yang klasiknya. Iya kalau dengar cerita beberapa orang di internet kan ada yang mereka berinteraksi lah ya sama dunia kita gitu. Iya. Mereka pesan online gitu kan. Jadi masuk akal sih, mungkin zaman dulu mereka Oh iya. gitu. Maksudnya ada transaksi kayak gitu katanya kan, kalau nggak salah pernah dengar ada cerita kurir yang antar paket ke sana. Benar ya. Terus atau ada orang yang menjadi semacam penghubung antara pintu dunia sarjana sama dunia kita gitu. Katanya sih kalau nggak salah ya. Mungkin nanti coba dibantu cari tuh. Oke. Kalau nggak salah pernah dengar ada yang memang jadi orang jadi penghubung kayak Perantara kalau nggak salah. Oke. Nah ini Pak, Apa coy? kalau misalnya ada orang yang berhasil masuk ke sana, terus balik lagi ke dunia kita, itu masih utuh nggak sih? Masih utuh. Iya masih utuh nggak? Atau ada yang kurang gitu? Ya itu kalau tadi dari cerita Pak Ardi sih utuh ya. Cuman dia hilangnya tuh dimensi waktunya berbeda. Tapi ini Dan sakit. Iya langsung sakit. Iya. Tapi nggak utuh kan artinya? Ada sesuatu yang kesehatannya yang berubah Iya, mungkin ya. nggak Tapi cocok sekarang lah. udah sehat kali ya. Ya mudah-mudahan. Iya, itu karena energi. Perbedaan energi mungkin ya. Iya. Emang gimana Mas? Ada temuan apa gimana? Enggak sih. Oh nanya aja. Doang. lebih nanya aja. Tapi kalau penekanan dari ceritanya Mas Ardi tadi gitu. Ya, ini mungkin Pak Ardi sorry ya bukan. Oh iya Pak Ardi ya. Pak Ardi ya. Mungkin Pak Ardi tadi tuh apa ya? Tidak semua orang tuh bisa masuk ke sana. Betul. Berarti artinya kalau ngomongin masalah utuh atau tidak tuh sebelum ke sana malah nggak semua orang bisa ngeliat itu. Iya. Tepatnya itu. Tapi yang jadi pertanyaan, ada nggak sih ya orang yang ke sana tapi nggak balik lagi gitu? Kayak lebih nyaman di sana gitu. Bisa aja tuh. Iya kan? Bisa aja. Ya kalau di kondisi plus 26 gitu ya. 62 dong. Plus 26. Oh plus 26. Beda ya sama plus 62 beda ya. Beda. Kalau dengan kondisi rezim plus 26 akan di sana guys. Iya. Mungkin di sana BBM murah. Kalau di Saranjana ada MBG nggak ya guys? Di sana kayaknya lebih bahkan standarnya udah enak semua dah kayaknya. Ya, kalau di sana berarti nggak ada BBM subsidi mas, karena mobilnya juga mewah kan, nggak bisa pakai Pertalite. Di sana mungkin nggak ada tuh yang cerita, 19.000 sapi per hari gitu ya. Karena di sana udah sapinya murah aja sih, orang beli aja. Iya. Karena manajemen dari sisi pemerintah juga lebih bagus dibanding plus 26 ya, bukan 62. Apa tuh? Penasaran nih gue. Apa tuh? Kira-kira siapa ya orang yang pertama kali masuk ke kota itu terus dia bisa balik lagi ke kita gitu, maksudnya bisa balik lagi ke dunia kita dan dia bisa nyeritain gitu kan. Wah itu sih harus kondisi di sana gitu. Itu sih harus dicari ya. Dan pun orang yang kemarin bikin nulis untuk dijadikan film itu pun dia dapat cerita karena dia riset. Jadi nanya ke orang-orang kayak gitu-gitu. Makanya ceritanya juga sebenarnya agak blurry ya, nggak terlalu yakin di sana tuh gitu enggak. Sebenarnya ini jadi apa ya, agak relate dengan yang terjadi di sini apa namanya? Ada Wentira bukan? Oh, ada yang itu loh. Tiba-tiba nabrak itu pesawat ya? Bukan yang piramid. Katanya itu peninggalan dia piramid pertama kan. Di Sukabumi ya kalau nggak salah. Iya. Apa sih namanya? Gunung apa ya itu? Pokoknya piramid Gunung gitu. Padang. Ya, Gunung Padang. Kalau dibayangin berarti kan ada suatu hal, banyak hal yang sebenarnya tidak kita ketahui. Itu menarik. Itu yang jadi secara ininya mungkin menarik tuh, pasti ada kata tertentu yang bisa dilihat ke sana gitu. Nah. Juga nggak tahu masalah Atlantis dan sebagainya gitu ya. Karena lagi kita kan sebenarnya dibungkam dengan adanya era kegelapan gitu ya. Aduh. Tidak kita ketahui karena kita mundur sebenarnya. Kalau ngomongin bahas sejarah ya sebenarnya kita mundur. Banyak hal yang sebenarnya ditutupin tuh. Nah hal-hal yang ditutupin ini mungkin salah satunya ini gitu.
Iya sih. Bisa aja gitu. Iya. By the way, ini ya berdasarkan catatan sejarah ya dan peta kolonial, Saranjana nggak pernah dijajah oleh Belanda. Oke. Makanya nih, Menarik. Saranjana itu pernah dijajah nggak sih sama Belanda gitu atau Portugis gitu ya? Kalau berdasarkan searching di Google sih, secara fisik nggak pernah. Tapi nama Saranjana itu tercantum di peta Belanda. Di Itu peta Atlas van de Volks. Iya, pernah lihat. Iya kan? Ada satu daerah itu namanya Saranjana. Pakai D sama J kan? Saranjana gitu ya. Nah, Ada makanya nggak? kayak mungkin dari situ ya. Bisa aja. Berarti sebenarnya ada dong. Kalau by peta dimunculin berarti ada. Iya, dong. pakai D dan J. Iya kan? Gue pernah denger. Jadi mereka tuh memang bukan kota gaib yang isinya makhluk halus. Mereka manusia. Cuman peradabannya lebih maju dari kita gitu sih. Dan ya kalau secara visual kita bayangkan paling relate ya Wakanda sih. Ya seperti Wakanda. Wakanda dengan Kecanggihannya. dari Afrika sendiri, terus di dalam kotanya ada semaju itu gitu. Iya. Jadi berbeda kontras sekali dengan Afrikanya gitu. Betul. Dan kalau kita bayangkan balik lagi, era kegelapan tuh kan zaman dulu banyak hal yang kita anggap sekarang baru itu dari zaman dulu gitu sebenarnya. Oh iya. Secara teknologi mungkin masih bertahan di sana gitu, tidak dihancurkan dan sebagainya. Itu bisa aja. Itu jadi inget ini Mas Malik tahu nggak pintu otomatis yang ada di sini? Itu kan di film Star Wars tahun berapa? 80-an itu udah ada. Iya. Iya kan? Iya. Dari 80 apa berapa gitu? Dan banyak hal memang ditutupin. Oke. Dan ini sangat menunjukkan bahwa Eiichiro Oda itu Baik, kita bahas One Piece. Panjang dong guys bahas One Piece. Satu lagi. Apa tuh? Tapi tadi kan sempat disebutin ya. Dan saya beruntung bisa ada di situ gitu kan ya. Iya. Nah, jadi berarti kan artinya katanya orang tertentu tuh yang bisa ke kota Saranjana. Nah, maksudnya apa tuh? Itu karena pertama harus ada turunan kerajaan Banjar. Tadi kan state-nya dari Pak Ardi gitu kan. orang terpilih lah. Dan ya kalau nggak turunan berarti orang terpilih. Kalau Orang-orang berarti ya. bukan sembarang orang. Nah, karena Pak Ardi ini itu juga aneh sih. Maksudnya kerusakannya tuh setelah Pak Ardi datang kan kerusakan listriknya sepele gitu. Masa sepele betul. Itu kenapa di tempat yang secanggih itu nggak bisa benerin itu gitu. Nah, itu kan yang jadi aneh gitu. Apa mungkin sengaja kali ya pengen ngeliatin ke Pak Ardi gitu loh bahwa ini loh kita tuh di sini punya kotak yang Lebih canggih. dari kota Pak Ardi gitu maksudnya. Atau bisa lagi satu lagi. Sebenarnya Pak Ardi ada turunan sana tapi Pak Ardi nggak tahu. Bisa aja. Iya kan? Nggak sadar dia. Kan terputus. Kayak gue ini pernah dapat cerita gitu ya. Katanya gue itu masih ada keturunannya Tionghoa. Ya, misalnya buyut gue emang orang Tionghoa lah gitu. Dulunya orang keraton lah gitu. Iya. Terus katanya masih keturunannya jadi lupa gue namanya. Museum apa ya yang ada di Semarang? Lawang Sewu. Bukan, itu bukan. Itu museum nggak sih? Ronggo Warsito. Oh, pernah dengar. Katanya gue itu masih ada keturunan, cuman buyut gue itu meninggalkan keluarganya karena dia memilih untuk lebih ke seni lah gitu ya. Ada 3 babak pembahasan, kita mulai aja dulu. Waktu tim CMI baca cerita ini untuk pertama kali, ada satu kalimat yang sangat berbekas untuk tim CMI. Itu bukan bagian gedung pencakar langit yang muncul di tengah hutan Kalimantan, bukan juga pocong yang duduk di dahan pohon nangka. Tapi ini kalimatnya. Pak Ardi, Bapak sudah hilang 1 hari, Pak. Karena kami semua pernah merasa yakin soal waktu. Kami semua pernah tahu betul jam berapa sekarang, hari apa hari ini, sudah berapa lama kita pergi, dan sebagian besar dari kita nggak pernah bertanya, bagaimana kalau keyakinan itu ternyata salah. Pak Ardi tahu, dan itu yang membuat cerita ini bukan sekedar tentang cerita kota gaib. Malam ini kami akan bedah 3 hal dari cerita Pak Ardi. Babak pertama, apakah waktu bisa selip? Pertama, Pak Ardi keluar dari rumah hari Kamis siang. Di benaknya, dia cuma pergi 2 jam. Tapi saat dia kembali, kampungnya sudah gempar.
Orang-orang sudah mencarinya seharian dan hari sudah berganti Jumat. Satu malam hilang begitu saja. Dalam dunia sains, fenomena ini punya nama time slip atau anomali temporal. Dan waktu tim kami riset ini, kami nemu sesuatu yang ternyata nggak banyak orang tahu. Time slip itu bukan cuma cerita fiksi ilmiah. Para peneliti di bidang psikologi transpersonal mendefinisikan time slip sebagai pengalaman anomali di mana seseorang merasakan distorsi atau perubahan pada kesadaran waktu mereka. Dilansir dari iResearchNet, dan ini bukan fenomena yang langka. Dr. Ciaran O'Keefe, psikolog dari Buckinghamshire New University yang sudah lebih dari 3 dekade meneliti subjek ini, menggambarkan time slip klasik sebagai kondisi di mana seseorang merasa telah tergelincir ke periode waktu yang berbeda, seperti perjalanan waktu yang tidak disengaja. Tapi yang lebih menggelisahkan dari definisinya adalah kasusnya yang nyata. Salah satu kasus yang paling terdokumentasi terjadi di Bold Street, Liverpool, Inggris. Seorang polisi yang sedang tidak bertugas mengaku berjalan di jalanan modern, lalu dalam hitungan detik, suasana kota di sekitarnya berubah total menjadi Liverpool tahun 1950-an, lengkap dengan kendaraan, pakaian, dan toko-toko di era itu. Itu sumber dari MG Wayland. Kedengarannya sama persis dengan yang dialami Pak Ardi. Bentor yang melaju di jalanan Kalimantan berdebu tiba-tiba berhenti di depan istana dengan gedung pencakar langit yang mengkilap. Lalu apa penjelasan sainsnya? Dr. O'Keefe mengajukan setidaknya 4 teori ilmiah. Salah satunya medan elektromagnetik. Penelitian dari akademisi Kanada menunjukkan bahwa medan energi tertentu bisa menghasilkan halusinasi dengan cara mengganggu sinyal-sinyal di dalam otak. Oh, ini menarik nih. Oke. Dan teori lainnya justru yang paling relevan dengan kondisi Pak Ardi saat itu. Riset menunjukkan bahwa emosi yang sangat intens bisa mengubah persepsi waktu secara signifikan, menyebabkan momen terasa jauh lebih panjang atau lebih pendek dari kenyataannya. Ini menunjukkan bahwa time slip bisa erat kaitannya dengan bagaimana seseorang mengalami dan menafsirkan kondisi emosionalnya. Dari iResearchNet juga. Pak Ardi baru pulang shift, badannya remuk, matanya berat. Terus tanpa persiapan apapun dia dibawa masuk ke situasi yang penuh tekanan. Kondisi yang sempurna untuk persepsi waktu yang tidak bisa dipercaya. Tapi ini yang masih belum bisa dijawab sains. Kalau itu hanya distorsi persepsi, kenapa uang dalam amplop kain emas itu tetap ada di saku celananya saat dia kembali? Oh, itu dia pembahasan ke-1, guys. Bener. Dan tadi memang secara posisi itu time slip gitu ya. Itu tuh bisa dibilang gimana? Kayak pengalaman nyata buat orang yang ngalamin tuh. Sometimes kayak triggernya itu unknown gitu. Triggernya unknown gitu. Dan itu jadi you can't believe it or not lah gambarnya gitu. Karena anonymous ini yang menjadi, kalau di dalam konteks science gitu ya, karena harus ada triggernya lah gitu. Nah, si triggernya ini anonim gitu. Kalau ini bisa diceritakan, karena kan pernah diceritain kan waktu gue dikejar pocong suruh beli rokok itu kan. Ya itu hampir kayak time slip ya. Itu time slip. Betul. Jadi gue ngerasa waktu itu tuh cuman mungkin hanya 10-15 menit itu beli rokok dari rumah bapaknya temen yang nyuruh sampai balik lagi kan. Tapi ternyata itu udah 3 jam. Walaupun sebenarnya mungkin memang tanpa gue sadari gue udah 3 jam bolak-balik di jalan itu gitu. Iya kan, itu time slip berarti. Cuma 15 menit kan. Gitu. Iya. Tapi ya itu rokoknya ada yang gue beli itu rokoknya ada. Nah, memang itu by research dari Dr. O'Keefe sendiri kan memang bisa dibilang pengalaman nyata buat orang yang ngalamin sama yang tidak mengalami itu akan berbeda di situ. Iya. Berbeda di situ. Jadi lu ngerasanya
pendek gitu ya. Satunya lagi sebenarnya lama lah gitu ya. Iya sebenarnya lama, makanya benar dia mungkin memang hilang 1 hari kan, tapi dia ngerasa, cuman kan yang anehnya kalau memang itu tadi persepsi ya, distorsi persepsi, dia tuh bisa jelas ngedetailin kota itu seperti apa. Betul. Dia di sana ngapain aja. Ada buktinya. Gitu. Ada buktinya si amplop tadi kan. Gitu. Nah itu yang jadi misteri itu. Oke, lanjut. Babak 2, kenapa Saranjana bisa nyata di mata sejarawan? Pak Ardi bukan orang pertama yang mengaku pernah masuk Saranjana. Oke, ini kita bahas nih berarti. Yang tadi pertanyaan dari Daliman itu ya. Dan Ahmad tadi kan sempat nanya. Di sini. Di sini ada ya. Dan yang bikin cerita ini berbeda dari urban legend biasa adalah fakta bahwa Saranjana pernah tercatat dalam dokumen sejarah resmi. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya, ini soal data. Asik. Sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat, namanya Mansur, meneliti Saranjana melalui pendekatan historis dan menemukan bahwa kota ini tercatat dalam peta-peta era kolonial Belanda yang dibuat pada abad ke-19. Sumber dari Indozone, salah satunya adalah peta karya Salomon Muller tahun 1845 berjudul Kaart van de Kassen Binnen Landen van Banjarmasin, di mana sebuah wilayah bernama Tanjong Seranjana, nulisnya Serandjana, digambarkan di selatan Pulau Laut, berbatasan langsung dengan Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Bukti serupa juga muncul dalam kamus Peter Johannes Vedt tahun 1869, dilansir dari Detik. Artinya Saranjana pernah ada di peta, lalu tiba-tiba menghilang. Dan dalam kepercayaan masyarakat Banjar yang sudah diwariskan selama berabad-abad, penjelasannya bukan bahwa Saranjana hancur atau tenggelam. Penghuninya dipercaya sebagai jin muslim atau manusia gaib dengan fisik yang sempurna. Wah, wajah rupawan, kulit bercahaya, dan kemampuan teleportasi. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Banjar, dan mereka kerap berinteraksi dengan manusia tanpa bisa dikenali. Itu sumber dari Indozone. Ini yang bikin detail cerita Pak Ardi terasa terlalu pas. Anak muda yang terlalu rapi di siang yang berdebu. Bahasa yang digunakan sama persis, wajah yang bersih, tenang, dan sopan. Seolah dia sudah tahu nama Pak Ardi sebelum pertemuan itu terjadi. Mansur sendiri juga menemukan cerita yang beredar di masyarakat tentang pemesanan alat-alat berat dari Jakarta pada akhir 1980-an. Dibayar tunai, dikirim ke alamat Saranjana. Dan begitu barang tiba, tidak ada penerima yang bisa ditemukan. Itu sumber dari Indozone lagi. Bukan daun, bukan batu, dibayar cash, barang dikirim, lalu penerimanya nggak ada. Persis seperti amplop kain emas Pak Ardi yang berisi uang kertas asli yang sah. Peneliti Mansur pada akhirnya mengajukan 2 hipotesis. Saranjana mungkin adalah entitas etnis yang berkaitan erat dengan suku Dayak Samihim, atau Saranjana adalah konstruksi mitologis sekaligus entitas historis yang potensial, di mana batas antara legenda dan realitas sejarah tidak bisa ditarik dengan tegas. Dilansir dari Balpos. Dengan kata lain, sains sejarah pun belum bisa menutup pintu untuk Saranjana. Oke, dia ada di peta dan juga ada di kamus yang pernah ditulis oleh orang Belanda. Terus juga tadi ada orang yang order barang, ternyata kok barangnya nyampe gitu ya? Itu makanya udah dibayar, tapi kan menerima tadi kan? Iya, maksudnya kurir tuh kan alamatnya kudu jelas ya, untuk barang itu sampai. Nah ini ya, mungkin itu karena di peta kan ada titiknya kan. Oke. Ya. Gitu. Nah mungkin itu titiknya, cuman pas ke sana hutan. Iya, mungkin. Berarti kurir itu dikasih akses dong ya, berarti harusnya. Enggak, ini tahun 80 tidak ada titiknya. Nah itu tahun 80 belum ada Google Maps toh. Maksudnya secara
koordinat mungkin. Koordinat kan ada. Titik arahnya kemana gitu. Arah titik kemana? Kirim kan koordinatnya ada. Iya benar. Zaman dulu. Aku belum pernah ngerasain ngirim surat-surat sih ya, tapi harusnya kan ada tahu kecamatan apa atau desa apa. Paling enggak itu kan. Iya. Terus siapa yang harus dihubungi? Tapi tadi alamatnya Saranjana dia tulisnya. Si kurir itu nerima tugasnya tuh kirimnya ke Saranjana, tapi nyampe, cuman gak ada yang nerima. Iya. Nah itu, kalau berdasarkan peta 1980-an ada kan? Ada, tahun 80 ya? Iya benar. Berdasarkan peta saat itu ada. Nah kejadiannya itu nggak tahu yang alat berat. Iya tahun 80-an tadi ada yang order alat berat ke alamatnya Saranjana, gitu, dari Jakarta malah. Gitu, berarti di tahun 80-an itu kalau dilihat tadi dari si peta dan itu peta dan kamus, peta itu sudah ada di 1845. Dan sebenarnya kalau ngomong balik lagi ke yang pengiriman alat berat gitu ya, alat beratnya juga bukan dikirim 1-2, ada ribuan ton alat berat yang dikirim ke sono gitu ya. Selain itu juga sempat ada pemesanan mobil-mobil mewah. Itu yang itu balik lagi kan tujuan Saranjana tapi unknown gitu. Dan kalau orang iseng kan ibaratnya ini Masdal paling udah sering merasakan yang namanya order fiktif ya. Order fiktif kan pasti nggak dibayar kan. Ini dibayar masalah. Iya itu dia. Itu yang menjadi the most anonymous things lah gitu ya. Asli ya, ada merindingnya, tapi juga satu sisi keren ya ada yang kayak gitu. Cuman di sini tadi di babak kedua ini penjelasannya adalah gaib ya, entitas gaib. Tapi mereka bisa disentuh loh. Iya unknown. Unknown aja ya. Actually that's nggak bisa langsung didefinisikan gitu. We don't know either ya. Ya karena balik lagi kalau kayak tadi sendiri kan juga yang bisa merasakan hanya orang yang mengalami iya. Sebenarnya. Karena tadi kan Pak Ardi itu sebelum pulang ditepuk kan pundaknya. Gitu kan. Iya. Ada interaksinya lah. Iya kerasa gitu. Dan sebenarnya balik lagi kalau ibaratnya itu memang ya fully goib yang seperti biasanya, ya itu kan juga nggak bisa langsung bersentuhan kan? Iya. Cuman ada satu yang bikin penasaran tadi sebelum kita masuk ke babak ketiga ya, bentor. Bentornya maksudnya bentor tuh bukan kendaraan mewah dan canggih kan? Yeah. Mungkin di Kalimantannya adalah bentor gitu. Tapi ketika sampai ke Saranjana, bentor itu tetap jadi bentor. Apakah tidak menyebabkan polusi di sana? Apalagi bentornya yang belum ganti oli kan? Atau jangan bentornya bentor motor-motor mewah tuh nggak tahu juga. Nah ini dijelasin juga kan. Tapi dia jelasinnya cuma bentor doang. Tapi kayaknya itu kan anak itu juga ikut ya? Pemuda tadi ikut. Iya kan, yang nyamperin. Maksudnya kayaknya yang bentornya juga bukan dari dunia kita deh, maksudnya dunianya mereka. Saranjananya berarti kan. Iya. Karena dia bisa masuk kan. Karena pulangnya kan jalan sendiri. Pak Ardi itu kan nggak dianterin pakai bentor kan. Iya, maksudnya agak kontras dengan kendaraan yang di sana. Tapi si pemuda ini ngejemputnya pakai bentor gitu. Maksudnya di sana mewah nih. Di sana mungkin dia mau kayak Mbak Ibu, kamuflase ya. Iya, maksudnya mungkin kan berkamuflase untuk kayak biar percaya. Iya benar. Kayak orang normal gitu. Iya. Naik BMW. Iya sih, benar. Terus masuk hutan-hutan kan itu. Gasruk dong. Iya benar. Iya. Pakai Asus. Atau naik Ninja 2 tak. Kalau itu ada kayaknya. Di Kalimantan ada itu. Oke. Kita langsung masuk ke babak ketiga. Kenapa orang nggak enakan yang dipilih? Nah ini menarik nih. Dan ini yang paling personal dari cerita Pak Ardi. Dia sendiri yang menyebutkannya. Penyakitnya itu dia adalah orang yang gak enakan. Dia tahu ada yang salah, instingnya udah bilang jangan pergi dari awal ya. Tapi tetap aja dia ambil tas alatnya, tetap saja dia melangkah naik bentor itu. Kenapa? Karena ada satu hal yang lebih kuat dari rasa takut. Kebutuhan untuk merasa berguna bagi orang lain. Deep sekali. Dan sains punya penjelasan yang sangat spesifik untuk ini. Ini namanya helper's height. Teori helper's height menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan altruistik atau menolong orang lain, otak melepaskan serangkaian neurochemical
endorfin, dopamin, dan oksitosin yang menghasilkan perasaan kesejahteraan bahkan euforia. Itu diambil dari psikologi fanatik. Psikolog dari University of Sussex mengonfirmasi bahwa warm glow dari berbuat baik itu nyata secara neurologis, bahkan ketika tidak ada imbalan apapun yang diharapkan. Dalam analisis besar mereka yang melibatkan lebih dari 1.000 orang, mereka menemukan bahwa tindakan altruistik murni, menolong tanpa pamrih sama sekali, mengaktifkan area reward otak yang lebih kuat dibanding tindakan kebaikan yang bersifat strategis. Itu diambil dari Science Daily. Pak Ardi bukan hanya nggak enakan, otaknya sedang diberi reward biologis setiap kali dia memilih untuk menolong, meski itu bertentangan dengan instingnya sendiri. Dan disinilah cerita Pak Ardi bertemu dengan sesuatu yang jauh lebih dalam dari psikologi. Dalam kepercayaan masyarakat Kalimantan Selatan, Saranjana digambarkan sebagai kota yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Hanya mereka yang memiliki kondisi batin tertentu yang bisa menembus batasnya. Diambil dari Indozone. Bukan keturunan raja, bukan orang yang punya kekuatan supranatural, tapi orang yang tulus. Kita adalah sepasang sepatu. Bukan ya? Bukan tulus itu. Oke. Maksudnya dengan hatinya murni. Tahu jadi nyanyi, gue kena jebakan that's joke. Dan kita balik lagi ke pembahasan sedikit lagi. Dan mungkin disinilah sains dan kepercayaan akhirnya berjalan beriringan. Bahwa ketulusan dalam menolong bukan hanya mengubah kimia otak kita. Dalam narasi yang lebih tua dari sains manapun, ketulusan itu membuka pintu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Pak Ardi tidak pergi ke Saranjana karena dia keturunan Kesultanan Banjar. Dia pergi ke sana karena dia tidak bisa membiarkan orang lain membutuhkan bantuan lalu dia diam saja. Dan mungkin itu cukup. Pak Ardi keren. Itu yang dibutuhkan di plus 26 gitu ya. Plus 26. Ya, kalau plus 62 banyak lah ya kayak gitu. Kalau plus 26 itu perlu dibanyakin lagi lah orang-orang seperti Pak Ardi. Pak Ardi, apalagi di area government-nya itu kayak perlu diubah tuh. Iya, harus banyak tulus ya. Tulus banyak. Tulusnya di editor nanti dimasukin tulus ya. Gitu. Menteri Ekonomi Kreatif tulus. PSD apa gitu ya. Tulusnya banyak. Oke. Ternyata memang sesimpel dia orangnya tulus ya, makanya dibawa ke sana. Pertanyaan dari mana tadi ya? Jawabannya ya itu. Asumsinya mungkin bukan karena keturunan, tapi memang terpilih karena orangnya sih. Iya. Iya kan, utamakan tulus bukan fulus. Berat. Sasibu kasih kata-kata hari ini tuh guys. Tapi ya maksudnya tadi pun setelah dikasih, nah itu tadi juga makanya kan udah dikasih amplop kain emas yang isinya uang banyak itu, dibalikin loh sama dia loh. Ya. Kalau lu kondisinya kayak Pak Ardi tuh, dia dibeliin Hot Wheels sih. Ya kan? Masuk kali Hot Wheels. Masuk kali Hot Wheels. Boleh kali kasih chase 10 lah. Mattel boleh lah dikirim. Gak usah dibayar, chase aja 10 lah. Nanti kita pasang di sini Hot Wheels-nya. Chase 10. Oke, itu dia tadi cerita dan pembahasan dari cerita Pak Ardi yang dikirim oleh Mas Yudi. Gimana pembahasannya? Kalau kaum nokturnal kira-kira punya insight lain nggak terkait Saranjana ini? Kalau misalnya punya, bolehlah kita diskusi di kolom komentar. Oke, kaum nokturnal, itu dia tadi cerita dari Pak Ardi yang dikirim oleh Mas Yudi. Kalau kalian juga punya cerita yang horor, misteri, atau apapun itu yang mau dibacakan dan akan kami bahas berdasarkan data yang kami cari, boleh dikirimkan ke
link Google Form yang ada di deskripsi, atau bisa DM ke Instagram kami, boleh dalam bentuk teks, suara, ataupun video mungkin. Jadi apapun bisa kami terima, ditunggu ceritanya. Dan kalau kalian suka dengan episode ini, jangan lupa di like dan komen sebanyak-banyaknya. Kalau belum subscribe dulu. Oke, itu dia cerita untuk malam ini. Sampai berjumpa lagi di cerita horor lainnya. Gua Asperarga pamit.